Oke, selamat sore adik semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semuanya yang pasti sehat? Sehat dong pastinya. Dan semuanya ceria. Karena hari ini kita ada di hari ceria untuk mendengarkan cerita, bernyanyi, dan bermain. Oke, kakak mau bertanya dulu sebelum kakak memulai cerita kakak pada sore hari ini. Siapa yang mau menceritakan kegiatannya setiap hari ngapain aja sih? Hmm? Wah, ada yang sekolah, ada yang les, ada yang main tempat keluarga. Wah, padat sekali kegiatan kalian adik-adik. Dari semua kegiatan kalian yang padat itu, kira-kira kalian mengutamakan yang mana sih? Kegiatan apa sih yang paling diutamakan? Coba ada yang berani menjawab? Oh iya, nah adik-adik supaya kita bisa tahu jawabannya, hal apa sih Kak yang harus kita utamakan untuk dilakukan terlebih dahulu dari semua jadwal aku yang padat sepanjang hari ini? Adik-adik akan dapat jawabannya setelah dengar cerita Kak Ica sore hari ini. Nah, jawabannya di mana Kak? Jawabannya ada di sini. Jadi sekarang Kakak punya beberapa benda nih adik-adik. Ada toples yang dalamnya ada batu, ada toples kosong, ada bola plastik, dan ada juga pasir. Sebelum Kak Ica menjelaskan cerita Kak Ica pada sore hari ini, Kak Ica akan tantang adik-adik semuanya untuk satu orang maju ke depan. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah memasukkan bola, pasir, dan juga batu dalam satu kali. Dan semuanya ini harus masuk. Pasirnya ini semuanya, batunya juga, dan bolanya juga. Tetapi tidak boleh diulang lagi. Jadi cukup masukin aja. Kalau udah masuk nggak boleh dikeluarin lagi. Jadi cukup satu kali percobaan. Ayo, siapa yang berani coba? Kila mau coba? Saya Kak. Oke, coba maju ke depan Kila. Ini Kak Ica punya toples untuk Kila. Kila boleh isi. Nih, masukkan pasir, dua bola ini, dan batu yang sudah Kak Ica ukur ini. Ya, Oke, Kak. semuanya harus masuk dan satu kali percobaan saja. Saya coba ya, Kak. Oke, coba. Nih, kita perhatikan ya adik-adik semuanya ya. Kila akan coba untuk menjalankan tantangan dari Kak Ica. Pasir, terus bola jalan duluan. Aduh, kayaknya nggak muat nih Kak Ica. Dan toplesnya harus bisa ketutup ya, Kila ya. Iya, Kakak. Ini kan udah kakak siap ditutupnya ini. Wah, kayaknya nggak muat nih, Kak, kalau ditutup. Ya, coba aja dulu sampai selesai. Bisa nggak? Coba ya, Kak. Ya, nggak bisa ditutup, Nggak Kak. bisa Gagal. ketutup. Oke, jadi gagal ya Kila ya? Iya, Kak. Nggak gagal. bisa ya? Nggak bisa. Oke deh, nggak apa-apa. Makasih ya Kila udah coba tantangan dari Kak Ica. Wah, adik-adik. Sayang sekali dia nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Karena Kila udah berani maju ke depan, kita kasih apresiasi untuk Kila. Nah, ngapain sih Kak? Ada bola, ada batu, ada pasir, ada toples. Nah, jadi ini dia ceritanya ya. Toples bening ini, adik-adik ya, toples bening ini kakak akan lambangkan, kakak akan ibaratkan sebagai kehidupan kita. Kalian tahu, dalam kehidupan sehari-hari seperti yang disebutkan oleh tadi kalian sebutkan, aku kesini Kak, aku melakukan ini, aku main, aku sekolah, aku les, aku belajar, aku main game, aku jajan, aku jalan-jalan sama keluarga aku. Begitu banyak kegiatan kita ya, yang kita isi dalam hidup kita. Demikian juga toples ini ya. Kakak akan menjelaskan adik-adik untuk hal-hal apa aja sih yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Jadi, pasir. Pasir ini kakak lambangkan dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, biasanya ini sifatnya kegiatan kesenangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ngapain aja nih kegiatan sehari-hari adik-adik semuanya di rumah? Main, ya kan? Nonton TV, Belajar, main Kak. game, ya, jajan sama teman-teman, ya kan? Main bola atau main boneka-bonekaan sama teman-teman gitu ya. Terus batu ini, batu Kak Ica lambangkan ibaratkan sebagai kegiatan-kegiatan wajib ya. Jadi beda, ini kegiatan sehari-hari tadi, kalau ini kegiatan wajib yang kalian lakukan setiap hari. Apa aja sih Kak kalau ini dilakukan setiap hari yang wajib? Ya pastinya mandi ya kan, makan, pergi sekolah, pergi les, akan mengerjakan PR, belajar, bantu orang tua, mengasuh adik, ya kan, ini dia Kak lambangkan dengan batu. Dan bola. Nah, bola ini kakak lambangkan dengan kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi ini adalah kegiatan yang kalian lakukan berhubungan dengan Tuhan. Contoh kegiatannya apa? Misalnya berhubungan dengan Tuhan, yang pasti berdoa, ya kan? Baca kitab suci, mendengarkan cerita tentang Tuhan. Nah, contohnya bola yang ini. Nah, dari antara bola, batu, pasir, yang mana dulu sih yang harus kita utamakan untuk kita masukkan ke dalam toples ini? Atau ibaratnya di antara kegiatan sehari-hari, kegiatan wajib, dan kegiatan sama Tuhan mana yang harus kita lakukan sehari-hari, yang harus kita lakukan duluan, yang harus kita utamakan. Nih, contohnya ya, tadi kita udah lihat nih adik-adik. Coba kakak pakai contoh yang ada di Kak Kila aja ya, yang ada sih sama Kila coba tadi. Pasir. Pasir ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari tadi. Misalnya kita main game ya kan? Kita main game, kita nonton TV ya kan? Kita jalan-jalan, kita jajan, atau mungkin yang anak-anak udah tahu TikTok sekarang main TikTok ya kan? Kita lakukan duluan nih. Mana yang harus kita lakukan? Kita lakukan duluan yang ini. Kemudian baru kita melakukan kegiatan-kegiatan wajib kita, baru kita ingat untuk makan, untuk mandi, untuk mengerjakan PR ya kan, untuk bantu orang tua. Dan setelah itu kita baru mau melakukan kegiatan untuk Tuhan adik-adik. Baru mau berdoa, baru mau baca kitab suci, baru mau dengarkan cerita, misalnya atau datang ke sekolah minggu, datang ke rumah ceria juga kan mendengarkan firman Tuhan. Itu dilakukan belakangan. Coba lihat, apa yang terjadi? Muat tidak toplesnya? Bisa ditutup enggak? Enggak bisa adik-adik. Wah, berarti ada yang salah nih Kak. Jadi gimana Kak caranya? Caranya adalah kita harus tahu dulu apa yang paling utama dari antara tiga tadi. Kak, boleh nggak kalau misalnya aku lakukan dua aja? Aku lakukan kegiatan sehari-hari sama lakukan kegiatan kewajiban aku saja. Wah, nggak bisa adik-adik. Kita manusia semuanya butuh ketiganya. Kegiatan sehari-hari perlu, kegiatan kewajiban perlu, kegiatan hubungan sama Tuhan juga perlu. Kita perlu ketiganya. Jadi gimana caranya? Ya kakak bilang tadi, kalian perlu tahu urutannya dulu. Yang paling utama yang harus dilakukan pertama-tama. Oke, kita coba dengan toples yang Kak Ica punya ya. Dengan toples yang Kak Ica punya, kita melakukan kegiatan untuk hubungan dengan Tuhan dulu. Nih, contohnya. Misalnya yang pertama tadi kita udah sebutkan, berdoa ya kan? Baca kitab suci, mendengarkan cerita firman Tuhan di mana Kak? Di sekolah minggu bisa, atau di rumah ceria juga bisa. Di rumah ceria kan kalian dengarkan cerita firman Tuhan kan? Kita lakukan yang itu yang dulu. Kalau sudah, apalagi Kak misalnya bangun tidur langsung berdoa, bukannya cari HP adik-adik ya kan? Terus misalnya udah jadwalnya hari ceria nih untuk dengarkan cerita, tapi kalian diajak main sama temannya. Wah, kalian pilih yang mana dulu? Pilih untuk dengarkan cerita firman Tuhan dulu gitu. Kalau udah selesai, selanjutnya apa Kak? Kalau udah selesai, kalau kalian sudah melakukan kegiatan untuk Tuhan, selanjutnya kalian barulah lakukan kegiatan kewajiban kalian sehari-hari. Kegiatan kewajiban. Kewajiban kalian apa? Misalnya makan ya kan, minum, bantu orang tua ya kan, ngasuh adik, mengerjakan PR ya kan. Nih, kakak coba masukin. Mengerjakan PR, apalagi? Oh, misalnya besok ulangan, jadi belajar dulu. Oh, ternyata nilai aku rendah, jadi aku harus remedi. Ya, kita belajar dulu adik-adik. Nah, kita lakukan. Kalau sudah lakukan kegiatan untuk Tuhan, barulah kalian lakukan kegiatan kewajiban kalian di rumah sebagai anak. Nih. Nah, kalau udah selesai ya kegiatan kewajiban kalian udah selesai kalian lakukan, selanjutnya barulah kalian boleh lakukan kegiatan sehari-hari yang biasanya itu membuat kalian terhibur. Tapi itu kalau bisa lakukan dulu yang dua ini tadi, yang utama tadi ini. Apakah kegiatan sehari-hari? Barulah kalian boleh bermain ya. Barulah kalian boleh bermain misalnya, atau jajan misalnya, atau main game nih. Kalian main game ya kan? Atau apalagi Kak? Menonton TV.
Nih, apalagi setelah itu? Main bola, oke, main bola. Setelah itu apa lagi? Yang cewek-cewek, oh main TikTok, nonton TikTok, oke, nonton kartun, bisa. Nah, tuh lihat. Muat tidak toplesnya? Muat adik-adik. Ternyata toples ini bisa menampung ketiga jenis benda ini, asalkan urutannya benar. Demikian juga dengan hidup kita. Ternyata hidup kita ini bisa kita lakukan ketiganya, asalkan urutannya benar. Yang pertama tadi, kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, ya kan? Kita utamakan Tuhan, kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk hubungan sama Tuhan. Kenapa, Kak? Karena kalau misalnya kegiatan dengan Tuhan kalian lakukan terakhir, aduh biasanya kalian udah capek, adik-adik kita udah capek habis bermain, udah capek habis belajar, akhirnya apa? Lebih parahnya lagi, udah ketiduran, kecapean, jadi nggak sempat berdoa, ya kan, nggak sempat baca firman Tuhan, atau kalian mungkin lebih memilih untuk bermain, akhirnya tidak jadi tahun rumah ceria. Wah, boleh tidak kayak gitu? Tidak boleh adik-adik, kita harus mengutamakan Tuhan. Dengan mengutamakan Tuhan, maka hidup kita akan jadi seimbang. Mainnya kita dapat, kegiatan kewajiban kita lakukan, dan juga hubungan sama Tuhan bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, siapa yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Semuanya mau? Ya, kalau mau kita belajar hari ini untuk mengutamakan Tuhan. Yuk, kita mau jadi anak yang baik, anak yang pintar, dan anak rumah ceria. Sampai di sini kita sore hari ini. Sampai jumpa.